Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali permudah kita untuk talabul ilmi, yang hanya dengan cara talabul ilmi lah seseorang bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Karena sejatinya kita dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki ilmu sama sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah, dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya ilmu sama sekali. Tidak tahu ilmu sama sekali. Tidak tahu kita seperti apa salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu untuk apa diciptakan oleh Allah. Kita tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa kita membedakan mana yang halal, mana yang haram. Dengan talabul ilm, dengan belajar ilmu agama, semua itu jelas bagi seorang muslim. Apakah satu muamalah ada riba atau tidak. Walhamdulillah, dan talabul ilm sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fariidatun ala kulli muslim, wajib untuk setiap muslim. Setiap detik hidup kita akan bertanggungjawabkan awal masuk ke liang lahat, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tidak ada di antara kita kecuali akan ditanya tiga hal ini oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan untuk bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut harus memiliki iman. Dan iman tidak muncul begitu saja. Iman perlu proses, yang insya Allah nanti akan kita bahas juga dalam tafsir suratul Asr tentang al-iman. Karena yang dapat menjawab tiga pertanyaan di alam kubur sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim,
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan ucapan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhiratnya. Hanya orang yang beriman yang bisa menjawab marrabbuka rabbiyallah wa ma dinuka dinil Islam wa ma nabiyyuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan ujung lidah kita sekarang bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Tetapi untuk di alam barzakh hanya yang memiliki iman yang dapat menjawab 3 pertanyaan tersebut. Karena itu faridah, karena itu wajib untuk kita belajar ilmu agama. Yang pula ilmu agama sebagai sebab dipermudahnya langkah kaki seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan amalan kita pada pagi menjelang siang hari ini menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu suratul Asr, surat Al-Asr yang insyaallah sudah kita hafal semua dan kita sudah hafalkan putra-putri kita surat ini, ya. Kita sudah hafal pula sejak kita kecil, walhamdulillah. Nah, kita langsung pada kajian tafsir suratul Asr. Nah, sebelum kita masuk pada tafsir, kita akan baca surat Al-Asr ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nah, kita mulai dengan membaca al-isti'adzah atau at-ta'awudz. Dan hukum membaca al-isti'adzah atau at-ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'anul Karim, sebagaimana datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka minta perlindunganlah dari Allah. Maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitanir rajim. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berta'awudz sebelum membaca Al-Qur'anul Karim. Karena itu sebagian ulama mengatakan membaca al-isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya apa? Wajib. Nah, karena perintah Allah di surat An-Nahl ini. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah. Membaca al-isti'adzah hukumnya sunnah. Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di antara sahabat beliau, tiba-tiba beliau tertidur, kemudian beliau bangun dan tersenyum. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Turun kepadaku satu surat."
Kemudian Rasulullah langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, sampai akhir. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membaca al-isti'adzah sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan dalil ini membaca al-isti'adzah sebelum membaca Al-Quran adalah sunnah mustahabbah. Nah, kemudian tadi ketika membaca al-isti'adzah tidak dilagukan. Tidak kita membacanya dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tetapi kita baca datar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? Karena al-isti'adzah bukan bagian dari Al-Qur'an. Al-isti'adzah zikir, doa, sebagaimana zikir atau doa yang lainnya. Dan itu tidak dilakukan. Sebagaimana ini fatwa para ulama untuk hal ini. Beda dengan Al-Quranul Karim. Untuk membaca Al-Quranul Karim, hukumnya wajib dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Tidak termasuk dari golongan kami yang tidak melakukan Al-Qur'an. Nah, hukum melakukan Al-Qur'an wajib. Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullahu taala beliau berfatwa, apabila seseorang dia membaca Al-Qur'anul Karim tanpa melakukan, dia baca datar misalnya ketika tilawah, dia terkena ancaman dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, dan ini termasuk dari dosa besar. Dosa besar adalah yang diancam dengan neraka, dosa maksiat yang diancam dengan neraka, yang diancam dengan azab, yang diancam dengan laknat, yang diancam dengan kalimat anabari, Rasulullah SAW berlepas diri, ya. Dan juga dengan kalimat laisa minna, bukan termasuk dari Islam ini, bukan termasuk dari golonganku. Nah, jadi hukum melakukan Al-Quran, ya, ketika membaca Al-Quran itu dilakukan semaksimal kemampuan kita memang. Ya, mungkin agak sumbang-sumbang dikit juga suara kita, tetapi memang wajib hukumnya untuk apa? Melakukan Al-Quranul Karim. Apabila tidak, dia terkena ancaman ini. Nah, jadi disimpulkan ya, yang pertama membaca isti'adzah hukumnya berbeda para ulama di sini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan itu sunnah. Kemudian membaca al-isti'adzah atau at-ta'awudz itu dibaca datar, tidak dilakukan karena bukan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Di antara ulama yang berfatwa demikian adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rais dan Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i, hafizahumullah ta'ala. Kemudian melakukan Al-Quranul Karim hukumnya wajib, ya. Hukum melakukan Al-Quran wajib. Nah, Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Quran. Setiap Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat bagian dari Al-Quran. Kecuali
Memang di surat At-Taubah dan di surat Al-Bara'ah tidak ada al-basmalah di awalnya. Ya. Sedangkan di 113 surat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala awali surat-surat tersebut dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat di dalam Al-Qur'an tetapi tidak termasuk dari surat tersebut. Seperti al-basmalah yang ada di awal surat Al-Baqarah. Al-basmalah yang ada di awal surat Ali Imran, Al-Falaq, An-Nas. Itu ayat di dalam Al-Qur'an, ayat terpisah. Untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya, tetapi tidak termasuk dari surat tersebut. Tidak termasuk dari surat tersebut. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah di Al-Quran yang kita pegang, yaitu riwayat Hafs an Asim. Ya, di riwayat Hafs an Asim kita lihat ayat pertama di riwayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau seandainya kita pergi ke Libya, kita akan dapatkan kaum muslimin di sana memegang Al-Quran Qalun an Nafi', riwayat Qalun an Nafi'. Kita pergi ke negara sebelahnya, Jazair, Maroko, kita dapatkan mereka kaum muslimin memegang Al-Quran dengan riwayat Warsh an Nafi'. Dan ketika kita lihat mushaf mereka, ayat pertama di surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ada beda riwayat antara riwayat Hafs an Asim, yaitu Al-Quran yang kita pegang di Indonesia ini dan di kebanyakan penjuru dunia, juga dan riwayat Warsh an Nafi' juga Qalun an Nafi'. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Wahai orang yang beriman, apapun yang kalian perselisihkan, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Rasul, kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada sunnah Nabi SAW. Nah, sekarang, adakah dalil yang menjadi hukum untuk perbedaan riwayat para ahli Quran ini, para qurra ini? Ternyata ada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikatakan hadis qudsi karena firman Allah yang itu di luar Al-Qur'anul Karim, yang tidak bisa dibaca ketika sholat. Juga pahala membaca hadis kursi tidak seperti membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran satu huruf saja kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Demikian kata Rasulullah SAW. Lain halnya dengan hadis qudsi. Hadis qudsi kita baca bukan tidak mendapatkan pahala. Setiap hadis, setiap ilmu agama yang kita baca, kita mendapatkan pahala dari mengamalkan perintah Nabi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kita mendapatkan pahala dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang tadi sudah disampaikan. Hadis hasungan, anjuran, perintah dari Allah dan Rasulnya untuk kita belajar ilmu agama. Dari sisi itu kita mendapatkan pahala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Jadi setengah-setengah. Ya. Aku membagi salat, maksudnya adalah surat Al-Fatihah.
Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Fatihah dengan salat. Kenapa? Karena tidak sah salat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak sah salat yang tidak dibaca surat Al-Fatihah. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamakan di antara nama surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Sebagaimana nama lain surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, adalah Sab'ul Mathani, induk dari Al-Quran, 7 ayat yang selalu terulang, ya, Ummul Kitab, ya, banyak lagi nama-nama surat Al-Fatihah. Nah, yang jumlah surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Sebagaimana Allah sebut di surat Al-Hijr, Sab'ul Mathani. 7 ayat yang terulang. Nah, kita lanjut hadisnya. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku 2 bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi. Andaikan hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, hambaku memujiku. Di sini Allah mengawali surat Al-Fatihah dengan apa? Ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Wa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim majjadani 'abdi. Dan apabila hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, hambaku memujaku. Ayat yang kedua. Wa idza qala 'abdi maliki yaumiddin athna 'alayya 'abdi. Dan apabila hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, hambaku menyanjungku. Ini ayat yang ketiga. Wa idza qala 'abdi iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dan apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara aku dan hambaku. Ini ayat pertengahan. Ayat keempat. Ayat pertengahan, ayat keempat, antara Allah dan hambanya. Hada baini wa baina 'abdi. Ini antara diriku dan hambaku. Wali 'abdi mas'al. Dan untuk hambaku apa yang mau dia minta. Karena kalimat nasta'in di sana ada permintaan doa dari seorang hamba, minta pertolongan kepada Allah untuk mewujudkan iyyaka na'bud. Ya. Hikmah kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi yang pertama, iyyaka na'bud itu hak Allah Subhanahu wa taala dari kita. Wa iyyaka nasta'in, kita tidak dapat mewujudkan hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa mengangkat kedua tangan kita untuk salat takbiratul ihram, ya, kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak mungkin kita bisa sujud, tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid kecuali pertolongan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, bahkan nggak akan lurus lidah kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat kalau bukan pertolongan dari Allah. Karena itu apa? Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan, ya Allah. Ini ayat yang keempat. Lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Dan apabila hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku petunjuk menuju jalanmu yang lurus. Hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini ayat yang keberapa ini? Ayat yang kelima. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang keenam, wa idza qala 'abdi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya Allah. Hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, ayat yang ke-6 sampai sini. Ya, kalau kita lihat riwayat Hafs an Asim, ini masih pertengahan ayat yang ke-7 ya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam hadis kursi menjadikan siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah ayat ke-6. Kemudian Allah melanjutkan,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini ayat yang ketujuh. Hadza li 'abdi wa li 'abdi masal. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, jelas dari hadis kursi ini 7 ayat yang terulang, yaitu surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, dimulai dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau apabila sholat berjamaah, yaitu sholat jahriyah, subuhnya, maghribnya, isyaknya, sholat jumatnya, sholat idnya, sholat istisqa'nya, sholat kusufnya, awal yang beliau keraskan dari bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fama sami'tu ahadan minhum yaqra'u bi bismillahirrahmanirrahim." Kata Anas bin Malik, aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini sejak pertama kali Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Anas bin Malik selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadi pembantunya. Kata Anas bin Malik, aku sudah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wa Abu Bakar, dan Abu Bakar selama 2 tahun. 12 tahun. Wa Umar selama 10 tahun, kekhilafahan Umar 22 tahun. Wa Utsman, kekhilafahan Utsman 12 tahun. Jadi 34 tahun. Fama sami'tu ahadan minhum yaqra' bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim di awal mereka salat. Maksudnya tidak dikeraskan. Mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dibaca sir, dibaca pelan, tidak dikeraskan. Nah, sebagaimana mereka pula membaca apa? Al-isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mereka baca dengan sir, tidak dikeraskan. Setelah membaca doa istiftah dalam salat, dilanjut dengan al-isti'adzah, dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang semua itu dibaca sir. Barulah ketika mengeraskan bacaan oleh imam, yang pertama kali dibaca, dikeraskan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula lah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya, karena Rasulullah SAW yastaftihu al-qira'ata bilhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah SAW membuka bacaan salatnya yang dikeraskan dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alhamdulillah sunnah ini tunaikan, dikerjakan oleh imam Masjid Al-Haram Al-Makki, ya, para imam di Masjid Al-Haram Al-Madani, ya, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram Makkah, para imamnya memulai bacaan mereka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, jadi semua al-basmalah di setiap surat adalah ayat di dalam Al-Qur'an, tetapi tidak termasuk dari surat tersebut. Ya, demikian pula al-basmalah di awal surat Al-Asr ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ayat terpisah, tetapi tidak termasuk dari surat Al-Asr. Dan kita lihat di sini ayat pertama, yang kita lihat di sini ayat pertama untuk surat Al-Asr adalah wal asr, bukan al-basmalah. Baik. Nah, kita sedikit perluas ya tafsir surat Al-Asr.
Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Huruf ba pada kalimat bismillah, huruf ba pada kalimat bismillah ada dua makna. Ya. Huruf ba pada kalimat bismillah ada dua makna. Yang pertama adalah litabarruk, untuk meminta berkah. Meminta berkah. Apa itu berkah? Subutul khairil ilahi fi syai'. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Itu berkah. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan berkah tersebut ada pada waktu, ada pada tempat, ada pada manusia. Ya. Nah, huruf ba qadarullah. Huruf ba pada al-basmalah mempunyai dua makna. Yang pertama adalah litabarruk, yaitu minta berkah. Tadi berkah terbagi menjadi tiga. Ada berkah yang Allah berikan pada waktu, pada tempat, pada orang. Berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada tempat, misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, seseorang yang dia sholat di Masjidil Haram 10.000 kali lipat dia sholat di tempat lain. Seseorang yang dia sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dia sholat di masjid lain. Seseorang yang dia sholat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Dan ada doa dari Rasulullah SAW, ya, yang beliau mengaminkan doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, tidaklah seseorang yang dia sengaja pergi ke Masjidil Aqsa ini untuk sholat, kecuali engkau gugurkan dosa-dosa yang seperti dia terlahir kembali. Ya. Jadi, seseorang yang dia sengaja pergi dari rumahnya menuju Masjidil Aqsa untuk sholat di sana, entah itu sholat sunnah atau sholat wajib, bisa tergugurkan seluruh dosa-dosanya seakan dia terlahir kembali. Rasulullah SAW mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah doa Nabi Sulaiman tersebut. Nah, kemudian berkah yang ada di masjid-masjid dimanapun. Salat kita di masjid 25 sampai 27 kali lipat daripada salat di rumah. Ya. Nah, jadi ada berkah yang Allah berikan pada tempat. Tetapi berkah tersebut tidak akan berpindah, ya, dengan seseorang mengusapnya, mengambil tanahnya. Misalnya diambil tanah Mekah, dibawa ke Indonesia, kemudian berkah tanah Mekah tersebut nyampe ke Indonesia. Enggak. Ya. Berkah tersebut hanya menetap di Mekah. Bahkan seseorang yang dia dikuburkan sekalipun di tanah Mekah, di tanah haram, tidak akan berpindah berkah tanah Mekah tersebut ke kuburan orang yang dikuburkan di tanah Mekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berberkah negeri Mekah, ya, kemudian Masjidil Aqsa dan sekitarnya, tanah itu berberkah. Tetapi berkah tersebut tidak berpindah. Ya. Nah, kemudian berkah yang kedua, berkah yang Allah berikan pada waktu. Berkah yang Allah berikan pada waktu seperti malam Lailatul Qadar. Seseorang yang dia beribadah di malam tersebut seakan-akan dia beribadah 1000 tahun lebih, 80 tahun lebih, seakan-akan dia beribadah. Ya. Hanya satu malam Allah Subhanahu wa taala takdirkan umur umat Nabi Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui 70 tahun. Sedikit yang melampaui 70 tahun. Kata Rasulullah SAW, umur ummati ma bain
sittina wa sab'in qallama yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melampaui 70 tahun. Tetapi di umat ini ada malam Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, bisa. Lebih, bukan 1000 bulan pas ya, lebih dari 1000 bulan. Kalau kita bilang 1000 bulan adalah 84 tahun sekian misalnya, 10 tahun saja, dalam waktu 10 tahun saja dia beribadah mendapatkan malam Lailatul Qadar, 840 tahun dia beribadah. Hanya 8 malam. 840 tahun. Yang umat terdahulu, Nabi Nuh alaihi wassalam, masa dakwah beliau 950 tahun. Nah, di sini berkah malam Lailatul Qadar. Dan pula ada berkah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apapun ibadah ya yang paling dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sedekahnya, mau salatnya, puasanya, dan sampai berkurbannya. Berkurban, waktu berkurban tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, yang paling afdolnya kapan? Tentunya pada tanggal 10. Beda seseorang yang dia berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah di hari Idul Adha, 1 ekor kambing dengan beribu domba dia sembelih di tanggal 11, 12, 13-nya, tetap yang lebih banyak pahalanya adalah di tanggal 10. Nah, seseorang yang dia beribadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali seorang mujahid yang dia pergi dari rumahnya membawa harta dan jiwanya dan tidak kembali kepada keluarganya satupun. Barulah yang seperti itu dia lebih baik daripada orang yang hanya membaca surat Al-Asr, yang hanya membaca surat Al-Falaq, An-Nas. Jadi membaca surat Al-Falaq, An-Nas atau mengucapkan la ilaha illallah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada mereka yang berjihad di jalan Allah yang mereka kembali pulang ke kampungnya. Nah, ini berkah juga di setiap sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Beda dengan kita berdoa sekarang. Berdoa di sepertiga malam terakhir lebih Allah kabulkan. Siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan. Siapa yang meminta pada saat ini akan kuberi. Siapa yang meminta ampun pada saat ini akan kuampuni. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Berkah pada waktu di sepertiga malam terakhir. Dia sengaja bangun jam setengah 2, kemudian dia sholat, dia qiraatul Quran, dia beristighfar, dia berdoa, nangis-nangis, melas-melas ke Allah Subhanahu wa taala. Minta perkara dunia dan akhirat. Mintalah perkara dunia dan akhirat semua. Ya. Nah, di sini berkah pada waktu. Ada juga berkah yang Allah berikan pada manusia. Kita bisa ambil berkah pada tubuh manusia tersebut. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Seperti ketika Rasulullah SAW haji wada pada tanggal 10 Dzulhijjah, pada tahun 10 Hijriah beliau haji wada. Beliau tahallul, beliau mencukur rambut beliau setelah beliau menyembelih. Ya. Setelah beliau melempar ramyu jumratul aqabah, kemudian beliau menyembelih unta beliau, 100 ekor unta beliau kurbannya. Ya, Rasulullah SAW berkurban dengan 100 ekor unta, bayangkan. Ya. Beliau bagaimana bisa berkurban dengan yang terbaik? Berusaha beliau kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya. Bisa beliau berkurban dengan 100 ekor unta, walaupun beliau bukan orang kaya. Rasulullah SAW bukan orang kaya. Rasulullah SAW itu pedagang, pengusaha, itu sebelum diangkat menjadi nabi. Setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW minta miskin dan minta perlindungan kepada Allah dari kefakiran. Ini kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana doa beliau, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadan quta. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad itu qut, makan hari itu cukup. Ya.
Beda dengan orang fakir. Kalau orang fakir makan hari itu nggak cukup. Dan Rasulullah SAW minta perlindungan dari kefakiran. Rasulullah SAW minta kemiskinan. Itu di antara dalil yang digunakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk membedakan mana fakir, mana miskin. Kalau fakir, untuk makan hari itu dia nggak cukup. Kalau miskin, makan hari itu dia cukup. Baik. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tahallul, menggundul rambut beliau, beliau panggil Abu Talhah, ayah tiri Anas ibn Malik, suami dari Ummu Sulaim Rumaisa. Ya, nama ibu Anas bin Malik namanya siapa? Nama ibu Anas bin Malik namanya siapa? Rumaisa. Ayah tiri Anas bin Malik namanya Abu Talha. Berarti istri Abu Talha siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibu dari Anas bin Malik. Nama Ummu Sulaim adalah Rumaisa. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Talha agar rambut beliau yang baru dicukur agar dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Anas bin Malik mengambil, Khalid ibn Walid mengambil, Ummu Salamah istri Nabi SAW mengambil, dan para sahabat yang lain mereka berebut untuk mengambil rambut Rasulullah SAW. Anas bin Malik beliau mewasiatkan, bahkan andaikan aku mati nanti, masukkan beberapa helai rambut Rasulullah SAW ini ke dalam kain kafanku. Kemudian Khalid ibn Walid beliau selalu menempel beberapa helai rambut Rasulullah SAW di kupiah beliau, di peci beliau. Ummu Salamah istri Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang sakit mata, beliau ambil beberapa helai rambut Rasulullah SAW, beliau celupkan ke air, kemudian dioleskan ke mata yang sakit, sembuh seketika pada saat itu juga. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sakit mata beliau, dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sakit mata beliau, langsung diludahi oleh Rasulullah SAW, mata Ali bin Abi Thalib sembuh seketika. Ya, ini berkah yang ada pada tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat mereka berebut untuk mengambil air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana diriwayatkan, famin nadhihin wa na'il, ada yang memercikkan ke tubuh mereka, ada yang mengusapkannya, air bekas wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk duduk minum gitu ya. Di sebelah kanan Rasulullah ada Abdullah ibn Abbas, anak yang baru berusia 11 tahun, 10 tahun, belum balik. Di sebelah kiri Rasulullah SAW ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Adab etika di dalam Islam untuk menawarkan makanan, minuman, salaman itu ke kanan terlebih dahulu. Mau salaman itu enggak dimulai dari orang yang sebelah kiri kita mulai dari sebelah kanan. Kita menawarkan makanan itu ke orang yang sebelah kanan dulu, enggak ke orang yang sebelah kiri dulu. Nah, Rasulullah SAW minum, masih tersisa sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, ini anak kecil, belum balik, ya baru 10 tahun umur, berkata, ya Abdullah, bolehkah aku berikan sisa air minumku ini kepada seorang syekh, seorang ulama, sepuh lagi, yang ada di sampingku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Tidak. Lah. Enggak, aku tidak akan dahulukan berkah ini untuk orang lain, biar aku saja yang minum. Akhirnya diminum habis oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memang seperti itu mereka para sahabat, tidak mendahulukan orang lain dalam hal apa? Ibadah. Silakan antum saf pertama, silakan di depan. Enggak, berebut kita bahkan dengan ayah kita sendiri. Berebut kita di saf pertama bahkan dengan guru kita sendiri. Ya. Nggak ada kita mendahulukan ibadah, oh, silakan antum aja lah yang lebih banyak pahalanya, kalau saya nggak apa-apa.
nggak dapat pahala juga, nggak ada kayak gitu. Untuk urusan dunia, betul Allah Subhanahu wa taala mengekalkan sifat orang Ansor, wa yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansor mendahulukan saudara-saudara mereka, orang-orang Muhajirin untuk hal dunia, makannya, tempat tinggalnya, walaupun mereka sendiri lebih butuh. Terkadang makan bayi mereka saja diberikan ke tamu, mereka nggak ada makan. Ini orang Ansor. Untuk hal dunia mereka dahulukan orang lain, tetapi untuk hal ibadah enggak. Kita berebut bahkan, ya kita berlomba-lomba bahkan. Ya, dalam hal azan shaf pertama, kalau tahu apa yang Allah persiapkan untuk mereka yang azan, untuk mereka yang sholat di shaf pertama, kalau misalnya tahu pahalanya, mereka akan menempuh itu dengan cara mengundi. Kenapa? Bakal berkelahi orang. Siapa yang mengumandangkan azan, dia dapat Fortuner 1. Kira-kira apa yang terjadi? Berkelahi orang. Siapa yang sholat di shaf pertama, dia akan dapat rumah, kemudian mobil gratis. Apa kira-kira? Berkelahi orang. Kecuali dengan cara apa? Mengundi. Yang diundi, keluar namanya dan di shaf pertama. Yang keluar namanya, dia yang menjadi muadzin. Itu kata Rasulullah SAW. Tetapi jauh lebih daripada itu yang Allah persiapkan untuk mereka yang mengumandangkan azan, untuk mereka yang sholat di shaf pertama. Baik. Nah, Abdullah bin Abbas, beliau tidak memberikan berkah tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berebut, berlomba-lomba bahkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ambil ya air minum bekas Rasulullah SAW karena berberkah. Ya. Baik, kita percepat sedikit. Demikian pula bekas baju Rasulullah SAW, sandal Rasulullah, bantal Rasulullah, piring Rasulullah, ya, bahkan bekas usapan tangan Rasulullah SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Sahih Musnad bima laysa fi sahihain, ada salah seorang sahabat, beliau diusap wajahnya oleh Rasulullah SAW. Diusap wajahnya oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian para sahabat lain mengambil berkah dari bekas usapan tangan Rasulullah SAW. Jadi gimana itu? Wajah sahabat tadi yang diusap wajahnya oleh Rasulullah SAW itu diusap-usap oleh para sahabat yang lain. Mengambil berkah bekas usapan tangan Nabi SAW. Yang kemudian apa? Sahabat tersebut berumur lebih dari 100 tahun, tidak ada sedikit pun kerut di wajahnya. Nah, ya, kalau kita buka satu persatu, maksudnya kita perinci hadis demi hadis tentang ini, sangat banyak sekali. Nah, keringat Rasulullah diambil berkahnya, yang tidak diambil berkahnya adalah kotoran dan darah. Ya, misalnya Rasulullah SAW bekam, tidak diambil berkah dari darah Rasulullah SAW, kemudian buang air, itu tidak diambil berkahnya. Baik. Nah, jadi air liur, sampai orang-orang Quraisy ketika perjanjian Hudaybiyah, tokoh-tokoh Quraisy ketika mereka melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mengagungkan Rasulullah SAW, mereka bilang, belum pernah aku melihat pengikut yang mengagungkan pemimpinnya lebih dari sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Ini kata orang kafir Quraisy. Tidak ada satu air liur pun yang sampai ke tanah kecuali itu diperebutkan oleh sahabat-sahabat Muhammad. Jadi belum nyampe ke tanah udah diperebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan itu berkah. Ada sahabat patah tulang keringnya, tulang kering itu ya, yang kaki, tulang kering kaki patah ketika Rasulullah SAW memberikan tugas pergi suatu tempat, pulang dalam keadaan tulang keringnya patah. Ya, kemudian Rasulullah SAW meludahi kaki tersebut dan sembuh seperti tidak sakit sebelumnya. Nah, alhamdulillah. Dan ini hanya bagi para nabi dan para rasul saja. Sesoleh apapun orang, ya, sesoleh apapun dia, tidak boleh
untuk diambil berkahnya seperti ini, diperebutkan air liurnya, ngusap-ngusap badannya, diperebutkan bekas bajunya, bekas air minumnya, keringatnya. Enggak. Kenapa? Mana dalilnya? Ya. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wali Allah, sudah pasti surganya. Kemudian siapa lagi setelah itu? Umar bin Khattab, kemudian siapa lagi? Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lain dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi yang sudah dipastikan surga. Tidak ada satupun sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat lain mengambil berkah untuk mengambil air liur mereka para wali Allah ini. Bekas baju Abu Bakar, bekas wudu, air wudu Abu Bakar, nggak ada. Para tabi'in yang datang setelah mereka, yang mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW, mereka muslimin, datang dari Romawinya, datang dari Habasyahnya, datang dari Persianya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengusap-ngusap, mencium-cium tangan Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Yang mereka tahu, itu hanya khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apalagi ustadz zaman sekarang, ajengan, kiai, syekh, alim, ulama, sangat lebih tidak berhak lagi mereka itu untuk diambil berkah cium tangannya. Ya maksudnya diusap-usap tangannya, dicium-cium tangannya, diperebutkan bekas air minumnya, bekas makannya, nggak ada seperti itu. Ya. Kalau untuk mencium tangan para ulama, mencium tangan orang tua, boleh di dalam Islam. Untuk memuliakannya, bukan untuk mengambil berkah dari tangan tersebut. Memuliakan orang tua dan kita mencium tangannya, mencium keningnya, mencium kening para ulama, ya, mencium ahlul ilm, ya, itu masyru', disyariatkan di dalam Islam. Tetapi dengan tujuan apa? Untuk memuliakan mereka. Bukan untuk mengambil berkah dari keningnya, berkah dari tangannya, enggak. Nah, ya, ini berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada tubuh manusia, yaitu kepada para nabi dan para rasul. Dan sebenarnya pada setiap muslim dan muslimah ada berkahnya. Semua muslim, semua muslimah itu ada berkahnya. Apa berkah yang ada pada mereka? At-tauhid, al-iman, al-ikhlas, at-taqwa, al-ilm, ya, ilmu, takwa. Berkah yang ada pada para ulama adalah ilmu mereka. Berkah yang ada pada orang soleh adalah amalan mereka. Kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, ambillah berkah dari orang-orang soleh, ambillah berkah dari para ulama, maksudnya ambillah ilmu dari mereka. Ambillah ilmu dari para ulama. Tirulah kalian dalam beramal seperti orang-orang soleh itu. Bukan maksudnya adalah cium tangan mereka, usap-usap, ambil berkah yang ada di tangan mereka. Bukan itu. Baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minasyajari syajaratun barakatuha kabarakatil muslim. Di sana ada pohon. Dari sekian banyak pohon, ada satu pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Berarti apa? Kaum muslimin ada apa? Ada berkahnya. Ya. Pohon apa itu? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat bilang pohon ini, pohon itu. Nah, Abdullah bin Umar mau menjawab pohon kurma, cuman beliau malu, beliau segan karena banyak para sepuh, para ulama besar ada di sekeliling Rasulullah SAW, tidak menjawab. Beliau malu, beliau sembunyikan itu dalam hati beliau. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, pohon tersebut adalah pohon kurma yang berberkah. Seperti seorang muslim, semuanya bisa dimanfaatkan. Dari pelepah kurmanya, daun kurmanya, buah kurmanya, apalagi batangnya dan akar. Muslim demikian pula, dia bukan ancaman untuk keluarganya. Muslim dia harusnya berkah
untuk istrinya, seorang istri untuk suaminya, seorang ayah dia menjadi berkah untuk anaknya, anak dia menjadi berkah untuk ayahnya, untuk ibunya. Dia menjadi berkah muslim tersebut untuk tetangga-tetangganya. Muslim dia hendaknya menjadi berkah untuk pemerintahnya. Ketika dia menjadi pejabat, dia hendaknya menjadi berkah untuk rakyatnya. Karena muslim dia bukan ancaman untuk negara. Muslim dia bukan ancaman untuk lingkungan. Muslim dia bukan ancaman untuk istrinya, bukan anaknya. Enggak. Nah ini berkah ilmu, amal soleh, bagaimana seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Enggak ada muslim tersakiti dengan lisan dan tangannya. Itulah muslim, kata Rasulullah SAW, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itulah berkah seorang muslim. Muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Enggak tersakiti kaum muslimin dengan lisan dia, dengan gunjingannya, gosipnya, dustanya, celanya, ya, caciannya, mengadu dombanya. Tidak tersakiti kaum muslimin dengan tangannya. Nah, taib itu sedikit ya berkah. Jadi ketika ada seorang ulama, mereka menulis kitab, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengharapkan berkah pada tulisan tersebut. Mudah-mudahan tulisan tersebut mendatangkan kebaikan untuk dia di dunia dan di akhirat. Thubutul khairil ilahi fi syai', itu namanya berkah. Adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu, itu yang namanya berkah. Ya. Ketika seorang khatib dia berceramah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Dia meminta kebaikan, berkah dari ucapannya tersebut, mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk dia di dunia dan akhiratnya. Nah, ini makna huruf ba yang pertama pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Minta tolong. Ingat, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan lurus lidah kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak akan bisa kita untuk beristighfar, mengucapkan astaghfirullah. Tidak bisa kita untuk mendoakan kedua orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak mungkin. Kita bisa lurus dalam berbicara, dalam beramal, apapun itu semua karena pertolongan dari Allah. Ya, karena pertolongan dari Allah. Nah, apa saja sih zikir selain Bismillahirrahmanirrahim untuk meminta pertolongan dari Allah? Tadi berarti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada makna doa tersirat dalam Bismillahirrahmanirrahim ini. Yang pertama adalah dia minta berkah. Ya, minta kebaikan. Yang kedua adalah minta pertolongan. Ya, dia minta pertolongan. Jadi ketika dia bilang Bismillahirrahmanirrahim sebelum dia pakai motor, dia minta pertolongan kepada Allah agar dia seimbang. Apa namanya seimbang ya? Stabil dia pakai motornya, yang enggak tenyang-ngeyeng gitu ya. Enggak miring-miring jatuh. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada zikir lain untuk kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala selain Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua adalah la haula wala quwwata illa billah, yang ketiga adalah Allahumma 'alaika tawakkaltu. Allahumma 'alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepada Engkaulah aku bertawakal. Nah, jadi tiga zikir ini diingat. Kita keluar rumah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca Bismillahi Allahumma 'alaika tawakkaltu. Ya, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita
kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Ini sedikit mengurai maknanya yang mungkin sebagian kaum muslimin belum belum tahu arti atau makna yang terkandung di dalamnya. Para ulama mereka mengurai makna la haula wala quwata illa billah. La haula artinya adalah tidak ada haul, tidak ada pembatas, tidak ada benteng untuk seseorang dia bermaksiat kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyusahkan, mempersulit seseorang untuk dia bermaksiat kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu yang kita minta. Kita minta kepada Allah agar kita dipersulit untuk bermaksiat. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipersusah untuk melakukan yang haram. Nah, ini makna la haula wala quwwata, dan tidak ada yang memberi kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali hanya Engkau ya Allah. Ya, tidak ada yang memberi kekuatan untuk seseorang bisa menjalankan perintah Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika seseorang membaca bismillahirrahmanirrahim, dia berdoa kepada Allah, minta berkah, minta pertolongan dengan bertawassul, menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kebaikan dan pertolongan darimu ya Allah dengan menyebut namamu yang paling agung, Allah. Dengan menyebut nama Allah yang paling agung. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba dia berdoa dengan menyebut nama Allah yang paling agung kecuali akan Allah kabulkan. Dan para ulama mengatakan nama Allah yang paling agung adalah lafzul jalalah, yaitu Allah. Karena itu Rasulullah SAW lebih banyak beliau untuk berdoa dengan menggunakan kalimat Allahumma daripada kalimat Rabbana. Yang berkata Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang dia berdoa dengan kalimat Allahumma, berarti dia telah berdoa dengan bertawassul, menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Nah, nama Allah yang paling baiknya dari sekian banyak nama Allah itu apa? Allah. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini, lafzul jalalah itu apa saja? Ada yang mengatakan Allahu As-Samad. Ya, ada yang mengatakan Al-Hayyul Qayyum. Nah, apa sih arti Allah? Sebelum maknanya, apa sih arti Allah? Allah, kata atau lafaz Allah diambil dari kalimat aliha ya'lahu, yaitu al-ma'luh, yang dipertuhankan, yang disembah, yang dijadikan Tuhan. Itu artinya, itu arti dari kalimat Allah. Al-ma'luh, al-ma'bud, yang disembah. Nah, la ilaha illallah berarti apa? Tidak ada yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Bukan maknanya itu tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah. Kalau itu yang dimaksud, maka bukan la ilaha illallah, tetapi la rabba illallah. Jelas ini? Ya.
Kalau yang dimaksud adalah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi penyakit atau mengangkat penyakit kecuali Allah, tidak ada yang memberikan manfaat atau madarat kecuali Allah, maka bukan la ilaha illallah, tetapi la rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Rabb. Rabb yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat, yang memberikan penyakit dan yang mengangkatnya. Itu Rabb. La rabba illallah. Tetapi ini la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Dan sesembahan tentunya dia yang mencipta segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta Itulah Tuhan. Ya. Kenapa kok hanya Allah yang boleh kita sembah? Kenapa kita nggak boleh nyembah Nabi Muhammad? Kenapa kita nggak boleh nyembah Nabi Isa misalnya, atau Nabi Uzair? Berkata orang-orang, waqalatil yahud Uzair ibnullah, waqalatil nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair putra Allah. Berkata orang-orang Nasrani, Masih, Nabi Isa putra Allah. Ada orang yang mengaku Islam pun, Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Ya. Dijadikan tempat berdoa, minta syafaat langsung ke Nabi Muhammad. Nah, kalau dia sedang dalam keadaan darurat, terjepit, yang dia sebut, yang dia panggil adalah Nabi Muhammad, bukan Allah. Ya Rasul, ya Sayyidana, yang dia sebut adalah Allah. Ya Habibana. Nah, ini syirik. Taib. Nah, ada yang tahu jawabannya? Pertanyaannya apa? Mau jawab gimana? Pertanyaannya aja lupa. Apa coba hari? Nah, kenapa kok hanya Allah yang boleh kita sembah? Kenapa enggak Nabi Muhammad boleh kita sembah? Kenapa jawabannya Soleh? Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Karena Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta. Karena Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki untuk alam semesta ini. Maka Allah pula lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jangan kita menyembah yang nggak mencipta alam semesta. Sebelum Nabi Muhammad itu lahir, alam semesta ini sudah ada. Sebelum Nabi Isa itu ada di bumi, alam semesta ini sudah ada. Nggak berhak mereka itu disembah. Yang boleh disembah hanya Allah yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang bisa bergerak satu butir debu pun di langit dan di bumi ini kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik sesuatu, basah lembabnya, jatuhnya pepohonan, semua itu sudah Allah ketahui dan Allah perinci dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang telah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Allah tahu apa yang akan terjadi, dan Allah tahu, ditulis ini yang keempat ini ya, dan Allah tahu apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana apabila itu terjadi. Mustahil untuk terjadi. Dan Allah tahu gimana kalau seandainya itu terjadi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Al-Mu'minun, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ana ba'duhum 'ala ba'd subhanallahi 'amma yasifun. Allah tidak mengambil anak.
dan tidak ada pula teman bersama Allah. Andaikan di sana ada banyak Tuhan selain Allah, maka mereka akan mencipta ciptaan-ciptaannya dan mereka akan saling berperang, Tuhan sama Tuhan, ciptaannya sama ciptaannya. Kayak yang diyakini oleh sebagian orang mempunyai banyak Tuhan, ada dewa ini, ada dewa itu. Kalau nggak salah dulu pernah ya cerita-cerita orang-orang Yunani, ya ada Herculesnya, dia berkelahi sama ibu tirinya, ya dewa Zeusnya, macam-macam berkelahi. Kalau seandainya memang ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, hancur alam semesta ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Andaikan di dunia dan di bumi ini, andaikan di alam semesta ini ada Tuhan selain Allah, ada dua Tuhan atau lebih, akan hancur langit dan bumi. Akan hancur langit dan bumi ini. Nah, jadi Allah tahu apa yang itu mustahil untuk terjadi, bagaimana seandainya, bagaimana andaikan itu terjadi. Baik. Nah, ini makna lafzul jalalah Allah. Kemudian Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman diambil dari sifat Ar-Rahmah. Sebagaimana Ar-Rahim diambil dari sifat Ar-Rahmah. Kemudian apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Perbedaannya, Ar-Rahman, rahmat Allah, kasih sayang Allah yang sangat luas, mencakup orang kafirnya, muslimnya, manusianya, jinnya, binatangnya, alam semesta seluruhnya. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menentang Allah, ada orang yang melawan Allah, tapi masih juga Allah kasih oksigen dia untuk bernafas, masih juga Allah kasih dia makan, masih juga Allah kasih dia minum. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Ini dari Ar-Rahman, dan tidak boleh seseorang mempunyai nama apa? Ar-Rahman, karena di antara nama yang dilarang makhluk untuk memilikinya, yang itu dari nama-nama Allah, ya ada 5, yaitu Allah, Ar-Rahman, kemudian Al-Ilah, Ar-Rab, Al-Mutakabbir, ya, Al-Jabbar, termasuk dari nama-nama yang dilarang oleh yang dilarang untuk makhluk memilikinya. Kalau Malik, misalnya Malik, nama Allah, boleh makhluk punya. Boleh makhluk bernama dengan nama Allah Malik, misal. Ya, seperti Allah sendiri menamakan malaikatnya penjaga neraka itu dengan nama Malik, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Sebagaimana di surat Dukhan atau di surat Qaf, ya. Ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Kemudian Rasulullah SAW juga di antara sahabat beliau ada yang bernama dengan nama Malik, dan tidak ada perintah di Rasulullah SAW untuk mengubah nama tersebut, karena itu adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ar-Rahman tidak boleh makhluk punya nama tersebut. Sedangkan Ar-Rahim boleh. Ya. Ar-Rahim, apa bedanya rahmat di nama Ar-Rahim dengan rahmat yang ada di Ar-Rahman? Rahmat yang ada di Ar-Rahman tadi apa maknanya? Umum, mencakup segala sesuatu untuk alam semesta, muslim kafirnya, jin binatangnya, ya, untuk alam semesta. Sedangkan rahmat yang di Ar-Rahim itu khusus untuk kaum muslimin saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Allah terhadap kaum mukminin rahiman, sangatlah memberi rahmat. Allah sangat memberi kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Allah berikan iman untuk kaum muslimin. Allah berikan Islam, Allah berikan tauhid, Allah berikan takwa, Allah berikan al-khauf, al-khasyah, al-mahabbah, ar-raghbah, war-rahbah. Allah berikan at-tawakkul. Allah berikan itu semua kepada kaum muslimin, yang tidak Allah berikan itu kepada orang-orang kufar. Nah, cukup kebanggaan, syukur yang sangat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Hanya Allah yang dia sembah. Ya. Hanya Allah yang dia sembah.
Dia nggak nyembah makhluk. Dia nggak nyembah kuburan keramat. Muslim nggak nyembah batu keramat, pohon keramat, gua keramat. Muslim dia nggak percaya ada jimat. Muslim dia nggak percaya ada ada makhluk yang tahu ilmu ghaib selain Allah, bintang-bintang zodiak yang itu syirik, peramal, paranormal, orang pintar, apapun itu. Muslim enggak, karena dia punya iman Allah satu-satunya yang tahu perkara ghaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu perkara ghaib di dunia dan di langit dan di bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Ar-Rahim adalah rahmat yang Allah berikan untuk kaum mukminin. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah kepada kaum mukminin itu rahiman, bukan rahmanan di sini. Jadi rahmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin itu berkali lipat dari rahmannya Allah dan dari rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai setiap suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada makna tafsir sebenarnya tersirat dalam Al-Basmalah. Allah Subhanahu wa taala lebih menunjukkan sifat rahmahnya kepada manusia daripada sifat jabbarnya Allah, daripada sifat qaharnya Allah, daripada sifat kerasnya Allah, misalnya kerasnya dalam mengadab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penuh kasih sayang, Rahman Allah itu, Rahim Allah itu. Dan demikianlah dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surga di dalam Al-Qur'an itu jauh lebih banyak daripada Allah menyebutkan neraka. Bahkan Allah tidak sebut tentang kekekalan neraka di dalam Al-Qur'an kecuali hanya 4 atau 5 ayat saja. Sedangkan untuk kekekalan surga berulang kali, berpuluh ayat Allah sebut di dalam Al-Qur'an. Menunjukkan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih, dan hanya satu rahmat Allah yang Allah turunkan sekarang ini di alam semesta. Ya. Sekarang ini di alam semesta, langit dan dunianya, langit dan buminya mendapatkan satu rahmat Allah saja. 99 rahmat Allahnya itu masih Allah simpan untuk nanti di akhirat. Sampai orang kafir pun dia merasa akan mendapatkan ampunan dari Allah karena saking luasnya rahmat Allah nanti di hari kiamat. Tetapi kalla wa kalla, mustahil orang kafir dia mendapatkan ampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Allah mengampuni dosa-dosa yang itu di bawah syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Mereka yang syirik Allah jadikan tempat kembalinya neraka. Allah haramkan mereka surga, Allah jadikan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada seorang pun penolong untuk mereka nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, andaikan engkau menyekutukanku, maka akan terputus seluruh amalanmu. Enggak manfaat salatmu, jihadmu, dakwahmu, zakatmu, puasamu. Semuanya enggak akan bermanfaat andaikan engkau jatuh syirik. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Itu Rasulullah diperingatkan keras oleh Allah, apalagi kita, nabi bukan, rasul bukan. Ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan. Nah, untuk kita bisa tahu apa itu syirik, perincian-perinciannya itu sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang itulah perlu kita belajar. Perlu kita belajar. Belajar itu bukan setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tapi berkata mereka para ulama, minal mahd ilal lahd.
Sejak ditimang bayi itu, dibacakan Quran, dibacakan zikir, ilallah, sampai bayi tersebut menua dia, sepuh dia, sampai masuk liang lahat. Sejak kita ditimang sampai kita masuk liang lahat, kita hendaknya belajar ilmu agama. Jangan pernah merasa cukup dari belajar ilmu agama, karena pada saat itulah seseorang dikatakan jahil atau bodoh. Ketika ada seorang dia merasa cukup dari ilmu agama, dia dikatakan bodoh pada saat itu. Ketika seseorang dia merasa cukup dari beramal, pada saat itulah dia dikatakan sesat. Dia dal. Sedangkan kita berdoa ghairil maghdub alaihim waladdallin. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat. Ya. Nah. Baik, alhamdulillah. Nah, ya, tersisa waktu berapa menit lagi ini, Abu Fadil? Ada 13 menit lagi, Ustaz. 13 menit lagi. Mungkin ya, mau dimanfaatkan tanya jawab dulu, atau kalau nggak ada kita lanjut nih. Kalau nggak ada pertanyaan, Ustaz. Afwan, Ustaz. Udah ana kirim, Ustaz. Baik, fadhal, barakallahu fiik. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihatnya terkait dengan bacaan basmalah untuk meminta pertolongan dari Allah. Apakah dapat kita lakukan atau menjadi solusi ketika sedang ragu atas suatu hal? Serta mohon nasihatnya agar selalu istiqomah dan tawakal atas kondisi saat ini, baik pandemi dan demo. Jazakallah khairan, barakallahu fi. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, mohon nasihatnya terkait dengan bacaan basmalah untuk meminta pertolongan dari Allah. Apakah dapat kita lakukan atau menjadi solusi ketika kita sedang ragu atas satu hal? Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu atau kita ragu untuk melakukan sesuatu, adalah kita sholat 2 rakaat, bukan sholat wajib. Kita sholat 2 rakaat sunnah, kemudian kita membaca doa istikharah di penghujung sholat. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri faqdirhu li thumma ardini bi. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amru syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatul amri fasrifhu 'anni waqdini khairan min thumma ardini bi. Baca doa tersebut, kemudian kita sebut, ya Allah, apakah saya harus jual rumah ini? Ya Allah, apakah saya harus pergi ke tempat ini? Ya Allah, apakah harus saya beli benda ini? Ya Allah, apakah saya harus masukkan anak saya ke sekolah ini? Baik. Jadi yang datang dari Rasulullah SAW adalah membaca doa istikharah yang dilakukan sholat 2 rakaat sunnah sebelumnya, bukan dengan al-basmalah. Kalau basmalah ini yang langsung dikerjakan, ya, yang kontan dia kerjakan, seperti dia mau naik tangga, mau naik ke atap rumah, naik tangga, dia misalnya sesuatu yang nggak terbiasa dia lakukan, ya, sekalipun dia terbiasa untuk mengendarai motor misalnya, ucapkan bismillah. Dia naik tangga, bismillah, ya. Ketika dia menuruni tebing atau dia mau lompat misalnya, ucapkan bismillah. Okay. Jadi bukan untuk meminta keteguhan, keistiqomahan, kekuatan ketika dia ragu. Okay. Kemudian, nah jadi seperti ini, kalau dia sudah mendapatkan keteguhan, sudah mendapatkan kepastian, keyakinan dalam hati dia, ketika dia mulai untuk melakukan perbuatan tersebut, ucapanlah bismillah di awal itu. Misalnya, dia mau safar nggak nih? Dia sholat 2 rakaat, dia berdoa, ada keteguhan dalam hatinya, ada ketenangan dalam hatinya, dia safar. Ya. Bismillah, dia ucapkan, bismillah, saya safar, bismillah. Seperti itu.
Kemudian mohon nasihatnya agar selalu istiqomah dan tawakal dengan kondisi saat ini, pandeminya dan demonya. Nah, untuk kita bisa istiqomah, hanya anugerah dari Allah. Terlebih di zaman sekarang. Berapa banyak syubhat dan syahwat yang memangsa kaum muslimin sehingga mereka berbelok dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku ciptakan hambaku semuanya lurus. Hanif semuanya. Fajtalathum syayatin, tetapi mereka dibangsa oleh para setan. Para setan memangsa manusia itu bukan dari satu jalan untuk bertato lah, untuk minum khamr lah, berjudi lah, berzina lah, pacaran lah. Ya. Bukan hanya dari sisi itu saja, tetapi juga dari sisi berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya, berlebih-lebihan dalam ibadah seperti berlebih-lebihan dalam amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah syariat Islam. Termasuk dari pokok dalam agama ini, beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar yang menjadi pembeda antara umat ini dan umat-umat terdahulu. Tetapi ketika seseorang dia berlebih-lebihan dalam beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, apa yang terjadi? Di zaman Utsman ibn Affan, kebijakan-kebijakan Utsman ibn Affan dikritik, kemudian Utsman ibn Affan dihujat, kemudian Utsman ibn Affan dikafirkan, bahkan Utsman ibn Affan dihalalkan darahnya, dibunuh sedang baca Quran, padahal wali Allah sudah pasti surga untuk dia. Yang nggak mungkin ada pemimpin lebih baik daripada Utsman bin Affan setelah itu. Setelah itu, nggak ada yang lebih baik daripada Utsman bin Affan. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, kebijakan beliau dikritik, kemudian dihujat, dikafirkan, sampai dibunuh ketika mau pergi sholat subuh. Dengan alasan apa? Amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Baik. Jadi, untuk istiqomah hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Mintalah kepada Allah. Untuk kita bisa istiqomah, mintalah kepada Allah. Banyak doa dari Al-Qur'an, banyak doa dari sunnah Nabi yang menuntun kita untuk berdoa dengan doa terbaik, minta istiqomah, minta kekokohan, minta keteguhan, minta kekuatan dalam beragama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon hidayah. Rasulullah minta hidayah. Jangan kita merasa cukup dari hidayah Allah. Siapapun ulama, kiai, ajengan, ustaz, siapapun dia butuh hidayah Allah di setiap detik hidup dia. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tuntun diriku untuk selalu taat kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari Allahumma inni a'udzubika minal faqr wal kufr wasyirk wan nifaq war riya was sum'ah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kefakiran, dari kekafiran, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari riya, dari sum'ah. Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang dapat merusak keistiqomahan. Kita harus lebih lagi berdoa kepada Allah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau sampai berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Beliau pun berdoa,
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Rabb, jadikanlah aku seorang hamba yang dapat menegakkan salat, demikian pula anak cucuku ya Allah. Nah, minta keteguhan, kekuatan, keistiqomahan dari Allah. Yang pertama nih ya. Nah, untuk agar selalu istiqomah, yang pertama banyaklah berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, bersabarlah untuk untuk selalu berada di lingkungan orang-orang baik. Bersabarlah untuk selalu berada di lingkungan orang-orang baik, yang mereka banyak beribadah, yang mereka banyak bermuamalah dengan cara-cara yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkan jiwamu untuk duduk-duduk bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di sepanjang pagi, sepanjang sore. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka yang dengan itu engkau akan berambisi kepada dunia. Ya. Jadi apa? Di sini kita pilih teman yang baik. Teman itu sangat berpengaruh untuk agama kita, akhlak kita, tutur kata, perbuatan kita, ibadah kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah banyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang bisa menuntun kita untuk bisa istiqamah. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu yang menunjukkan seseorang kepada jalan istiqamah. Al-Quran bukan untuk digantung-gantung aja, dijadikan hiasan, ditaruh di rak buku. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk 5 hal. Yang pertama, untuk dibaca. Al-Quran diturunkan untuk 5 hal. Yang pertama, untuk dibaca. Waratilil Qur'ana tartila. Yang kedua, untuk ditadabburi. Fahal min mudzakir. Yang ketiga, untuk dihafal. Mathalul mu'min alladzi fi jawfihi laysa fi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang mukmin yang di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Quran bagaikan gubuk reot. Yang keempat adalah Al-Quran untuk diamalkan. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Yang kelima, Al-Quran untuk didakwahkan. Wa tawasau bil haqq, dan saling mewasiatkanlah kalian di atas al-haq, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih banyak lagi sebenarnya. Dan yang 4 tadi adalah inti dari apa yang dikatakan oleh para ulama untuk kita bisa istiqomah di dunia ini. Nah, dan yang berikutnya di sini tawakal. Kita harus bertawakal penuh kepada Allah. Wa ma bikum min dabatin wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu ekor makhluk hidup pun di alam semesta ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya, bertawakallah kepada Allah untuk ajal seseorang, untuk rezeki seseorang, itu sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jangan bersandar kepada makhluk, jangan terlalu berharaplah kepada Allah. Ya, bergantunglah kepada Allah. Contoh tawakal itu adalah ketika seorang kena banjir bandang misalnya, dia hanyut di sungai yang deras atau di tengah banjir, dia kemudian mendapatkan tali atau akar pohon yang dengan itu dia bisa berpegang dengan sekuat tenaga dia untuk bisa selamat dari banjir atau derasnya arus sungai. Nah, ketika dia berpegang dengan tali tersebut, dia berpegang dengan akar pohon tersebut dengan seluruh kekuatan yang dia kerahkan, itulah tawakal. Seperti itulah tawakal. Dia menjadikan akar tersebut sebagai tempat dia bertawakal. Jelas ini? Nah, jadikanlah setiap detik hidup kita, jadikan Allah tempat kita bertawakal. Jadikan Allah tempat kita bertawakal.
Ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa taala di saat kita lapang, maka Allah akan selalu menjaga kita di saat kita sempit, di saat kita susah. Nah, jadi untuk bisa selalu istiqomah dan tawakal di saat kondisi pandemi dan demo, nah, percayalah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita untuk membahas yang demo ini panjang lagi sebenarnya nih. Insya Allah di waktu lain. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Ada sebagian golongan yang mengagung-agungkan Ustadz, Habib, Kiai, dan orang-orang yang mereka anggap soleh dan bertabaruk kepadanya. Mereka berdalih bahwa para sahabat saja bertabaruk kepada Nabi. Apakah itu tepat, Ustadz? Itu tidak tepat. Ya tadi sudah disampaikan, betul untuk ke Nabi Muhammad boleh, tetapi kalau untuk ke keluarga Nabi Muhammad nggak ada dalil. Abu Lahab keluarga Nabi Muhammad, Abu Thalib keluarga Nabi Muhammad, tapi kita laknat terus mereka ini. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita memuliakan, kita bahkan mencintai keluarga Nabi SAW yang istiqomah di atas apa yang dibawa oleh Nabi. Agama yang mereka anut sama dengan agama Nabi Muhammad. Nah, kita cintai mereka-mereka ini lebih kita cintai mereka ini daripada keluarga kita sendiri. Dan itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, la'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min al-baiti. Demi Allah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Seperti misalnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau yang di atas sunnah, imam ahli sunnah wal jamaah, ya, di atas tuntunan Nabi SAW, beliau dalam beraqidah, beliau dalam beribadah, beliau dalam bermuamalah, beliau dalam berakhlak. Bagaimana kita cintai beliau daripada ayah kita? Beliau kita cintai daripada keluarga kita seluruhnya. Kenapa? Karena wasiat Nabi SAW, as-salatu wal baiti, as-salatu wal baiti, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian keluargaku. Tetapi untuk mengharap berkah dari tangannya, dari bajunya, dari bekas air minumnya, nggak ada. Nggak ada siapapun dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in mengusap-ngusap tangan Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah, ya, yang mereka adalah keluarga Nabi SAW. Nah, ini pendalilan yang keliru. Ya, kalau seandainya mereka mengatakan para sahabat saja bertabaruk pada Nabi, ya betul, hanya Nabi Muhammad saja yang boleh untuk ditabaruk seperti itu. Nggak boleh untuk kalian, wahai para siapa ini, Habib, Kiai, atau Ustadz, ulama, dan yang lainnya. Baik, kemudian pertanyaan terakhir. Apakah berkah pahala sholat di Masjidil Haram 100.000 kali berlaku juga untuk sholat di seluruh tanah haram? Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan betul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kalimat barakna haulah yang kami berkah yang kami beri berkah di sekeliling Masjidil Haram, masuk ke sana tanah haram yang ada, yang itu di Mekah. Dan sebagian ulama, walaupun itu di masjid lain, tetapi masih di Mekah, di tanah haram, mendapatkan keutamaan 100.000 kali lipat. Tetapi sebagian ulama tidak mengkhususkan keutamaan 100.000 kali lipat itu hanya di Masjidil Haram. Wallahu ta'ala a'lam, wal ilmu indallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon izin Abu Fadil, mungkin ini yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan.